Ayah dan bunda, Allah telah menjadikan kita sebagai makhluk yang istimewa. Dengan keistimewaan tersebut, Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa keistimewaan kita? Salah satu keistimewaannya, kita terbentuk dari ruh dan jasad. Allah menghususkan kita dengan dua hal itu, terutama ruh, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, yang artinya, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkannya ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Keberadaan ruh lebih penting daripada jasad. Di dalam ruh kita tersimpan akidah dan nilai-nilai yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Atas dasar itulah, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia dan menjadikan manusia lebih mulia daripada makhluk lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kalian mengalami proses penciptaan di perut ibu selama 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian berubah menjadi gumpalan darah dalam waktu yang sama, lalu berubah lagi menjadi gumpalan daging dalam waktu yang sama pula, kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari situlah terbentuk potensi spiritual atau ruhiyah dalam diri kita yang sangat besar dan kuat. Potensi ini tidak mengenal batasan-batasan. Bahkan potensi inilah yang menghubungkan kita dan Allah Ta'ala. Sangat jauh berbeda dengan potensi jasmani yang sangat terbatas, sebatas jangkauan panca indera. Karena potensi ruhiyah inilah kita bisa menjadi manusia seutuhnya, bukan karena jasad dan akal. Sebab ruh berasal dari tiupan Allah, sedangkan jasad terbuat dari tanah. Ruh itu kekal, sedangkan jasad akan hancur. Ironisnya, ayah dan bunda, pada zaman ini kita lebih sibuk mengembangkan aspek jasmani atau akal dan mengabaikan aspek ruhiyah. Bahkan, orang-orang yang terpengaruh budaya barat mengingkari pentingnya aspek ruhiyah ini. Ada juga orang-orang yang tidak mengingkarinya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mendidik aspek ruhiyah tersebut. Kenapa? Karena institusi-institusi pendidikan kita hanyalah hasil copy-paste dari institusi-institusi pendidikan barat yang mengingkari aspek ruhiyah. Hasilnya adalah generasi yang hanya makan, main, dan bekerja untuk mencari harta. Maka ayah dan bunda, solusinya adalah kita harus kembali ke pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam adalah pendidikan yang luas dan lengkap. Isinya mencakup semua aspek kehidupan manusia. Ruh, akal, dan jasad. Pendidikan Islam memberikan keseimbangan terhadap ketiga aspek tersebut, sesuai dengan porsinya. Keseimbangan inilah yang membuat diri kita menjadi pribadi yang soleh dan layak untuk menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan, Islam memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan ruhiyah. Pendidikan ini dilakukan dengan cara menyambung ikatan antara ruh dan robnya tiap detik, tiap perbuatan, tiap pikiran, dan tiap rasa. Jika ikatan ruhiyah dengan Allah melemah, ruh kita akan layu, lalu lenyap. Kita akan dikalahkan oleh unsur tanah dalam diri yang senantiasa ditarik oleh bumi. Kemudian kita akan terjatuh ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah.